Hal inilah yang membuat usaha Madura semakin menjamur di mana-mana dan insya Allah tidak akan pernah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah terbesit dalam pikiran kita untuk punya usaha sendiri? Namun, ketika kita mencoba untuk berpikir menentukan usaha apa kira-kira yang baik pada kita, terbesit dalam pikiran bahwa semua usaha sudah terisi oleh orang-orang lain semua. Padahal kita lihat di sekitar kita orang banyak dengan mudah menjalankan usaha, merintis usaha, menjalankan usaha, mengembangkan usaha, sementara kita yang mengamati sangat susah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas untuk mempelajari bagaimana orang Madura bisa menjalankan usahanya dengan konsisten dan bahkan setiap tahunnya semakin berkembang dan semakin berkembang. Dengan itu diharapkan kita juga bisa punya usaha sama seperti mereka. Kira-kira bagaimana cara mereka mengelolanya dan prinsip-prinsip apa saja yang dimiliki mereka, dan yang terpenting lagi, usaha ini peluangnya sangat besar dan tidak ada matinya. Yang pertama, konsep rizki sudah diatur oleh Allah. Orang Madura sangat yakin sekali bahwa rizki itu sudah diatur oleh Allah. Dan hal ini sudah ditanamkan juga sejak kecil oleh orang tua mereka. Bahkan dalam pendidikan mereka ditanamkan bahwa rizki semua sudah diatur oleh Allah. Biasanya kata-kata yang sering keluar adalah mun rezekinah sepereng, pakun oleh sepereng. Mun rezekinah segelas, pakun olehlah segelas. Sehingga dengan konsep tersebut mereka tidak pernah khawatir pada kompetitor-kompetitor yang ada. Bahkan meskipun sudah ada di depan minimarket, mereka sangat yakin sekali mereka akan mendapatkan jatah rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan saking uniknya, hanya orang Madura saja yang berani jual bensin di depan pom bensin. Sifat optimis seperti inilah yang membuat mereka terus konsisten. Mereka yakin bahwa usaha mereka akan terus jalan. Mereka yakin rizki sudah diatur oleh Allah. Siapapun kompetitornya, mereka akan tetap bertahan. Yang kedua, mental merantau. Para sesepuh Madura seringkali memotivasi anak muda Madura untuk berani merantau. Hal itu semata-mata agar mereka bisa mendapatkan pelajaran yang sebanyak-banyaknya dan pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Kata populer yang sering diucapkan oleh sesepuh Madura, cek tako alakoh edima boy, cek tako apolong bensapa boy, sepenting kotu cucur bentak nipu. Kata-kata populer lainnya yang sering diucapkan oleh sesepuh Madura, nyare bengsah paleber, pompong ki ngudeh. Mental perantau tentu akan lebih tangguh daripada mereka yang tidak merantau. Hal ini karena beberapa faktor. Di antaranya, merantau menuntut untuk hidup lebih mandiri. Karena di tempat rantau akan menghadapi suasana baru, masyarakat baru, teman baru, yang hal ini tidak boleh tidak, mereka harus bertahan dan harus maju. Karena tidak ada pilihan lagi sebab jauh dari keluarga. Yang kedua, dengan merantau setidaknya bisa lebih tanggung jawab pada dirinya sendiri. Dengan berusaha adaptasi pada lingkungan yang baru. Selain itu, mereka harus bisa memanage keuangan dengan baik. Karena kalau keuangannya itu tidak cukup, mereka harus bekerja lebih keras lagi supaya bisa membiayai hidupnya. Kemudian, yang ketiga, dengan merantau, mereka akan lebih memahami arti persahabatan. Sesama perantau, tentu mereka akan saling menasihati, akan saling menghubungi bagaimana perkembangan-perkembangan mereka, akan saling memotivasi, akan saling mengingatkan jika ada hal-hal yang kurang baik, dan akan saling membantu sebisanya. Selain itu, ada juga yang bisa diperoleh dari merantau, yaitu bisa menghargai orang lain, serta mencoba untuk selalu menahan emosi agar tujuannya tetap tercapai.
Yang ketiga, sistem yang digunakan oleh orang Madura adalah sistem kepercayaan dan sistem kekeluargaan. Biasanya, mereka yang sukses di tempat perantauan akan pulang ke desanya untuk mengajak para kerabatnya, para saudaranya agar mempunyai usaha sama seperti dia. Dan hal ini diajari setahap demi setahap. Terlebih dahulu, mereka diangkat untuk menjadi pegawai. Lalu, kemudian setelah gaji di setiap bulannya terkumpul dan terasa cukup untuk buka usaha sendiri, dan secara mental sudah berani untuk membuka usaha sendiri, maka tidak apa-apa untuk keluar dengan tujuan bangun usaha sendiri. Namun, jika mental mereka masih belum cukup, belum berani untuk membangun usaha sendiri, selama itu mereka masih menjadi pegawai sampai mereka betul-betul yakin kalau mereka akan mendirikan usaha sendiri. Sehingga tidak heran kalau warung Madura akan terus menjamur. Karena setiap kali mereka itu berhasil, mereka akan berusaha untuk mengangkat para saudara dan kerabatnya agar menjadi pengusaha sama seperti mereka atau lebih dari mereka. Hal inilah yang membuat usaha Madura semakin menjamur di mana-mana dan insya Allah tidak akan pernah mati. Yang keempat, warung Madura buka 24 jam atau full pelayanan. Kalau di sekitar Anda ada warung Madura, jangan khawatir. Keperluan Anda akan selalu terpenuhi dengan warung Madura ini. Hal ini bertujuan untuk bisa melayani masyarakat kapanpun mereka butuh. Bahkan di tengah malam sekalipun. Jika ada masyarakat yang mau beli ke warung Madura dan kebetulan barangnya kosong, maka barang tersebut akan dimasukkan pada list pengadaan barang berikutnya sehingga bisa dijamin semua kebutuhan masyarakat akan terpenuhi oleh warung Madura. Tidak heran jika ada semboyan, warung Madura buka 24 jam, tidak ada tutupnya. Tutup pas hari kiamat saja, itu pun masih buka setengah hari, takut ada masyarakat sekitar yang masih lapar. Yang kelima, dan ini yang terakhir, hitungan pendapatan warung Madura adalah sistem bagi hasil. Biasanya 10% dari omset. Jika bekerja sebagai penjaga toko di warung Madura, maka gaji yang didapatkan di setiap bulan berdasarkan omset yang didapatkan. Menurut hemat saya, ini sangat bagus sekali. Kalau kita ingin mempunyai usaha di masa depan, maka pekerjaan yang baik untuk melamar pekerjaan, melamarlah di warung Madura. Karena kalau kita bekerja di warung Madura, otomatis kita akan diajari bagaimana cara mengelola usaha dengan baik dan sudah siap untuk memiliki usaha sendiri. Maka ketika mau pamit pada bos untuk keluar dan mendirikan usaha sendiri, insya Allah Anda akan diizinkan untuk keluar dan akan disupport oleh mereka. Yang penting sudah sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dari awal. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.